All right, give it up for Jake, everybody. Hey, Jake, I've been thinking, I figured out a better term for daddy issues, but for men. Okay. Let's just call it the Skywalker complex. All right. See what I mean? Like the whole first trilogy of Star Wars is just Luke Skywalker having daddy issues, right? Your friend be like, the hell's wrong with you? And you'd be like, I have Skywalker complex. That shit's hard, yo. I'm a genius. Yang terhormat Bapak Gubernur BI, Pak Peri Warjio. Saya baru aja beli ice latte seharga $7 pakai tip. Nggak bisa nggak pakai tip, saya lagi di New York, harus pakai tip. $7. Dalam rupiah sekitar 122.500-an. 122.500 untuk ice latte. Di Indonesia berapa? 25-30.000 untuk ice latte. 122.500. Saya juga tadi baru aja daftar open mic Pak Peri di St. Mark's Comedy Club. Saya bayar $7.75 untuk open mic. $6 untuk daftar open mic, tapi ada biaya $175 untuk web service. Entahlah apa itu. Terus masih ada syarat minimal 1 minum. Walaupun ujung-ujungnya saya mungkin beli Coca-Cola, tapi anggaplah itu sekitar 5 tuh. Jadi berapa? 8 tambah 5, $13 untuk open mic. Hampir 230.000 untuk open mic, dan itu baru satu open mic. Pak, masa saya jauh-jauh dari rumah saya 1,5 jam ke kota, open mic cuma satu. Saya rencana mau open mic 1 kali lagi tuh. Cari yang murahan yang $5 tanpa mesti ada minum. Karena $17.500 per video ini dibuat. Syukur-syukur pas tayang nggak naik lagi. Amit-amit. Tolong dibantu, Pak. Gimana ini? Bapak udah bikin 7 kebijakan tapi belum berasa. Konon dari ditegur sama Pak Prabowo juga. Orang banyak yang mintanya ke Pak Purbaya, tapi kebanyakan orang nggak ngerti. Pak Purbaya dampaknya nggak sesignifikan BI dalam menjaga nilai rupiah, karena memang BI lah yang bertanggung jawab untuk menjaga nilai rupiah. Kebijakan moneternya BI lah yang mempengaruhi kekuatan rupiah atau ya harga rupiah berbanding dengan dolar. Sebenarnya di BI kan, sebenarnya di Bapak Peri. Mereka taunya Pak Purbaya. Pak Purbaya juga mungkin lebih kepada iklim investor internasional ngelihat iklim investasi lokal, mungkin ada kaitannya sama kebijakannya Pak Purbaya. Tapi kalau rupiah itu ada di Bapak, tolong dibantu, Pak. Susah bener nih hidup di sini. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, lagian lu tinggal di New York, hidupnya pakai duit rupiah, lu ngerja di Jakarta, kemudian dipakainya di New York. Lu kan udah 4 tahun, kenapa masih pakai rupiah, kenapa nggak kerja pakai dolar? Nah inilah kenapa di .id Weekly Vlog kali ini kita akan ngomongin soal Funny AF, sebuah lomba stand up yang hostnya Kevin Hart. Dan kita akan bahas kenapa ada sesuatu yang terungkap dari lomba Funny AF Kevin Hart di Netflix tersebut. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Hemat sampai besok sayang. Oke, tapi kayaknya kita mesti ngomongin dulu apa itu Funny AF. Funny AF adalah lomba stand up dengan host Kevin Hart yang ada di Netflix. Ramai sekali kalau di Amerika sih, di Indonesia kayaknya nggak terlalu. Ramai sekali. Netflix itu kayaknya lagi doyan banget sama Kevin Hart. Apapun yang ada Kevin Hart-nya, stream numbers-nya atau angka streamingnya tinggi. Jadi segala macam tuh, spesial berkali-kali dikasih ke Kevin Hart. Filmnya Kevin Hart beli sama Netflix atau di license lebih tepatnya, terus dikasih roasting, bikin Funny AF, segala macam lah. Nah, jadi karena pengen nyari streaming dari nama Kevin Hart, karena Kevin Hart streaming nomornya bagus, bikinlah lomba ini. Lomba ini isinya komedian-komedian fresh kalau kata Kevin Hart,
dari kota-kota kayak New York, LA, apalagi ya? Chicago, Philly kayaknya, gue lupa deh. Tapi dari kota-kota tersebut. Nah, acaranya dibagi beberapa babak. Jadi setelah audisi tersebut, audisi LA, New York, Chicago, mereka ngelewatin ada fase atau babak di mana mereka harus coba untuk roasting Marshall Lynch. Terus ada satu babak di mana mereka dicek kemampuan untuk crowd work-nya, improv-nya, kemampuan untuk mengatasi heckle back. Kemudian ada 2 episode yang live, dan sepanjang proses itu ada juri-jurinya. Jadi ada yang audisi New York sama Key and Peele ya. Key itu Keegan Michael Key kalau nggak salah. Terus di LA sama Tom Segura. Terus ada satu babak sama Chelsea Handler. Ada sama Kumail Nanjiani. Terus di final Nikki Glazer sama Tom Segura. Jadi ada Chris Rock sempat datang. Pokoknya spesial banget lah, ramai dengan bintang-bintang. Oke, sedikit update. Ini adalah hari Selasa. Selama seminggu ketika gue nyampe ke New York, gue nggak keluar rumah sengaja karena gue pengen menghabiskan minggu pertama balik ke New York bersama dengan anak-anak. Senin kemarin gue nggak keluar karena gue beres rumah dan segala macamnya. Hari ini, dan kemarin gue menghabiskan waktu bersama dengan Dipo di Cafe Auburndale mikirin soal dia akan ngambil major apa di kuliah nanti. Jadi diskusi cukup lama, ada sekitar 2,5 jam ngomongin itu. Dan hari ini baru gue keluar rumah untuk open mic. Rencananya mau 2 kali open mic. Masih mau ngembangin set untuk di York, untuk di Oslo Freedom Forum. Mic pertama St. Mark's Comedy Club. Kita manasin lagi joke yang kemarin karena udah tinggal sebulan lebih kan. Kita panasin lagi aja dulu. Nanti malam di tempat open mic kedua kita coba kembangin joke-joke baru. Let's go. Oke, selesai open mic pertama di St. Mark's Comedy Club tadi. Lucu deh, kan gue kan lagi ngelatih set gue untuk Oslo Freedom Forum, dimana gue ngomongin soal kasus yang gue dapetin karena mensrea. Karena gue diundang ke Oslo Freedom Forum karena gue kena kasus di mensrea. Temanya adalah Dismantling Dictator di Oslo Freedom Forum tahun ini. Jadi gue diundang ke situ untuk stand up. Gue stand up 2 hari, satu di show stand upnya dan satu di panggung utama. Jadi kita lihat lah nanti. Jadi kayak apa? Yang di panggung utama sekitar 1.300 penonton kalau nggak salah. Tadi gue habis technical meeting dari pagi. Oke. Terus kan gue ngomongin joke itu kan. Terus ada banyak komedian. Ini kan komedian open micer ya. Setelah acara gue ditanya, itu tadi beneran? Terus kata gue, yang mana? Yang kasus? Iya. Wow, itu gila banget. Emang lu beneran punya Netflix special? Kata dia. Ada satu komedian dari Inggris, dari UK. Gue bilang, iya beneran. Boleh minta Instagram lu nggak? Terus gue kasih Instagram gue kan. Terus gue kasih lihat ke dia, terus dia ngeliat, hah? 1,7 juta. Gue masih suka ngerasa lucu setiap kali itu terjadi di sini. Karena kan mereka nggak tahu gue siapa ya. Terus pas gue keluar, gue papasan sama satu komedian lagi. Masih muda dia, kayak keturunan India gitu. Tadi lu bilang lu punya Netflix special, emang beneran? Terus kata gue, iya beneran. Wow, gila banget, boleh lihat Instagram lu nggak? Mau gue follow gitu. Terus gue kasih Instagram gue, terus dia yang, wow anjing 1,7 juta followers gitu. Dia nggak ngomong anjing, tapi ya lu ngerti maksud gue. Oke, kita lanjutin lagi obrolannya. Tadi kita kan ngebahas soal Kevin Hart's Funny AF, kompetisi stand up di Netflix. Gue udah kasih tau Netflix AF itu Funny AF itu apa. Sebelum gue jelasin apa yang terungkap dari Funny AF-nya Kevin Hart, gue mau cerita dulu gue sendiri di sini ngapain. Karena masih banyak yang selalu nanya, lu ngapain di New York? Jadi gue tuh pindah ke sini sama keluarga tahun 2022. Gue pindah karena setelah gue ngisi 7.500 penonton di Komodo Menoy Istora Senayan Jakarta, gue pikir gue pengen mencoba tantangan baru, yaitu berkarir di Amerika Serikat, tepatnya di kota kelahirannya. Agak berisik gue tahu. Di kota kelahirannya.
kota kelahirannya kesenian stand up comedy Amerika Serikat, di dunia malah kota kelahiran stand up comedy di dunia adalah di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Comedy club pertama di dunia tuh The Improv itu di New York. Nah gue di sini karena gue pengen coba berkarir, karena kan Jokowi orang Filipina, Ronnie Cheng orang Malaysia, masa Indonesia nggak ada gitu kan, harus ada yang mulai dong. Jadi pindahlah gue ke sini tahun 2022. Nah dari tahun 2022 sampai sekarang, dari tahun 2022, 2023, 2024 gue banyak menghabiskan waktu di sini karena perusahaan gue Comika dipegang sama orang lain. Tapi setelah Comika itu disadari harus dipegang sama Panji tahun 2025 dan sekarang 2026, gue banyak menghabiskan waktu di Jakarta memimpin Comika karena gue sih punya keyakinan untuk sekarang dan entah berapa tahun ke depan yang paling tepat untuk megang Comika ya emang gue. Dan alhamdulillah kelihatan dari hasilnya juga. Nah, orang kemudian bertanya-tanya, lu bilang lu udah 4 tahun berkarir di Amerika Serikat, kok lu masih pakai duit rupiah? Kok lu belum dapat duit di Amerika Serikat? Kok lu belum bisa hidup dari karya dengan menggunakan dolar sebagai mata uang yang menopang keluarga lu? Inilah kenapa gue bilang gue mau ngebahas sesuatu yang terungkap di Funny AF Kevin Hart di Netflix. Oke, sedikit update. Sekarang adalah hari Rabu. Gue ada gig penting ntar malam, tapi sebelumnya gue ngelanjutin cerita kemarin dulu. Kemarin kan gue habis open mic di St. Mark's Comedy Club, sempet ngopi, jelasin sama lu lanjutan dari ceritanya. Habis itu gue punya jarak waktu sebelum gue open mic di Fierce City Comedy Club, punyanya Jonesy. Dalam perjalanan jalan kaki ke sana, 30 menit jalan kaki, gue mampir ke sebuah cafe. Bagus banget tempatnya. Karena baterai gue udah mau habis, terus gue pikir ini tempat gede, kelihatannya kosong dari luar, colokan harusnya ada di tempat. Pas gue masuk ke Dark Matter Coffee, tempatnya bagus banget. Itu kayaknya yang punya tuh suka dengan rock and roll era 70-80an deh. Terus ngopi di situ, ngecas di situ. Tempat duduk gue enak banget, jadi kayak bisa duduk sila gitu, kayak lesehan tapi agak elevated gitu. Bagus banget tempatnya. Kelar dari nongkrong di kafe tersebut, gue langsung jalan kaki lagi lanjut ke Fierce City Comedy Club dan gue tes job baru. Dan di Fierce City Comedy Club gue dapat beberapa beat yang benar-benar baru. Kayaknya gue open mic-nya 6 menit deh kalau gue nggak salah. Dan job yang gue dapet itu benar-benar baru gitu, ngembangin baru. Gue ngomongin soal dolar dan rupiah. Selalu perasaan yang menyenangkan ketika gue dapetin ide-ide baru untuk job-job baru. Habis itu gue balik dan selesai harinya. Nah hari ini, oke, kita naik 6 downtown Brooklyn. Hari ini gue dapet job yang penting, gig yang penting. Gue ngisi sebuah podcast / game show namanya Story Wars. Kita bahas habis ini. Story Wars adalah sebuah konsep di mana ada 2 host dan 3 peserta, tapi 5-5-nya bermain dalam permainan tebak ini cerita siapa. Jadi mereka masing-masing nyetor 3-4 cerita ke produser. Ceritanya itu ngikutin tema, misalnya temanya gue hari ini pressure, jadi ngasih cerita yang ada hubungan sama pressure, tapi jangan terlalu spesifik ke kita karena nanti ketahuan kita banget. Idenya adalah ketika lu dengar cerita dibacain sama produser, sama timnya, kalau itu cerita lu mesti pura-pura itu bukan cerita lu, dan lu mengarahkan orang gitu ya, supaya memanipulasi, supaya orang nebak orang lain, jangan sampai ketebak lu. Kalau lu dengar itu bukan cerita lu nebak ini ceritanya siapa. Kalau tebakan lu benar, skornya 2. Kalau lu berhasil membuat orang nggak nebak lu sebagai pemilik cerita, skor lu 2. Kalau cerita lu yang skornya 1, kalau kalah atau apa ya, gue lupa deh pokoknya. Nah, ini podcast gede banget kalau di Amerika Serikat.
Memang nggak terbaca dari subscribernya yang 150-an ribu, tapi yang ikutan tuh ada Tony Hinchcliffe ikutan, Bert Kreischer ikutan, Tom Segura ikutan, siapa lagi ya? Nama-nama gede, dan Ken Trusted ikutan, terus Ari Shafir ikutan, Shane Gillis ikutan, bahkan Big J Okerson, jadi hostnya dua, Big J Okerson sama Louis. Big J itu kemarin ikut roastingnya Kevin Hart sebagai teman Kevin Hart selama 28 tahun. Dia ada di situ. Gue akan ketemu dia nanti. Ini adalah kesempatan terbesar yang pernah gue dapat selama gue di New York. Dari mana gue dapat? Dari manajer gue. Manajer gue baru aja keluar dari manajemen gue. Jadi gue punya manajemen kan, gue ceritakan gue masuk manajemen di sini, 17 manajemen. Si orang yang megang komedi namanya Caleb. Caleb keluar dari 17 manajemen. Gue juga baru tahu ketika dihubungin sama tim bosnya 17 manajemen. Dia bilang, sorry gue balas WhatsApp lu lama, ada restrukturisasi, si Caleb yang megang komedi keluar. Lu mau ikut dia atau mau sama gue? Terus gue bilang, gue ngikut aja sih, gue pengen lihat penawaran lu seperti apa, penawaran dia seperti apa. Terus tim bilang, kalau boleh jujur sama lu, gue pengen fokus sama musik. Oh ya, agak sih. Gue coba ngobrol sama Caleb. Caleb ternyata bawa semua talent manajemen komedi dari 17 manajemen. Jadi 17 itu ada komedi, ada musik. Yang komedi semua keluar ikutan Caleb, termasuk gue ikutan Caleb. Gue nanya sama Wyatt Vegrado bilang gue ikut Caleb. Semua pada ngikut Caleb. Yaudah kalau gitu gue ngikut Caleb juga aja. Nah, jawab pertama yang gue dapat dari Caleb adalah ini. Hampir gue nggak dapet, tapi Caleb meyakinkan gue untuk ambil ini. Kenapa gue nggak dapet? Karena gue sebenarnya punya job hari ini yang udah dikonfirm 1 bulan yang lalu. Jadi gue nggak enak untuk ngebatalin job yang udah dikonfirm 1 bulan yang lalu. Caleb bilang ini kesempatan terbesar yang bisa lo dapet. Kalau kata gue mah lo batalin aja itu. Jadi gue batalin jobnya. Dan sekarang bentar lagi gue akan mampir di tapingnya di New York Comedy Club Midtown di East 24th Street. Dikit lagi gue nyampe, gue cuma duduk bentar untuk bikin video ini. Kita lihat seperti apa suasananya. Ya ampun guys, bahagia banget gue, gila. Menang gue di Story Wars. Gila. Dan kelihatannya gue juga cukup berhasil nyelipin joke, bikin orang ketawa. Wah gila sih men. Gila, orang-orang pada keluar bilang gue lucu, muji-muji gue. Terus tadi kan sempat ditanyakan lu boleh nge-plug Peyton, lu mau nge-plug apa, dia ngasih tau dia tour. Panji mau nge-plug apa, gue sebut Boss Level di YouTube. Andy juga mau bikin taping, dia nge-plug juga. Terus orang-orang bilang, gue bakal nonton special lu, Boss Level ya. Oh ya, thank you. Gila, gue happy banget guys, gila. Happy banget. Rasanya kayak apa ya, happy banget gue, gila. Wah gila. Aduh, moga-moga ini jadi salah satu pijakan untuk karir gue. Amin. Senyum dari tadi di perjalanan. Masih high dari kebahagiaan. Kampungan gue bahagia karena diajak foto sama penonton gitu. Dibilang lucu sama penonton, kampungan. Dan dibayar ternyata gue. Yang bayar comedy clubnya $50. Lumayan. Dikit tapi ada. Baby steps, consistent steps. Udah mau nyampe rumah, kita ketemu besok. Untuk orang yang tinggal di luar negeri, misalnya kayak gue sekarang di Amerika Serikat, atau ada yang di Kanada, atau di Eropa, atau di UK, atau di Australia, salah satu yang PR adalah transfer uang ke Indonesia. Entah karena lo mau ngirim ke orang tua lo, atau pompa di rumah lu bocor atau rusak sehingga lu harus bayar tukang, apapun lah itu. Kita tuh seringkali mesti bertransaksi ke Indonesia dan seringkali itu bikin ribet. Gue juga kayak gitu, sampai akhirnya gue ketemu dengan tap send.
ini adalah sebuah aplikasi yang membuat transfer ke tanah air itu jadi sangat praktis. Praktis karena beberapa alasan. Yang pertama, karena dia nggak pakai transfer fee. Itu nolong banget. Kalau lu transaksinya cukup banyak sebulan, lama-lama enak juga sama transfer fee-nya kan. Jadi nggak ada biaya tambahan. Yang kedua, kursnya paling kompetitif. Kalau kita transfer, kita kan suka ngebandingin ya. Di sini berapa kursnya, di situ berapa kursnya. Nah kalau tap send, kompetitif. Yang paling menarik menurut gue adalah bahwa menurut tap send, 90% transaksi itu selesai dalam 5 menit aja. Itu cepat gila. Gua kemarin-kemarin sempat pakai platform yang dari Amerika, itu paling cepat setengah jam, bahkan lebih sering 45 menit. Ini 5 menit. Plus praktis karena lu bisa sambil jalan kayak sekarang atau mungkin dari rumah. Transfernya lu hanya perlu untuk download app-nya di Apple Store atau di Google Play Store, pakai kode promo gua TAP PANJI, TAPPANDJI, caps lock ya. Dan nanti untuk first time user ada bonus di nilai transaksi tertentu, lumayan membuat lu jadi semangat nyobain. Jadi silakan dicoba dan moga-moga urusan transferan uang tidak lagi jadi masalah. Sekarang kita kembali ke .id Weekly Vlog. Gue mau cerita lebih detail tentang permainan semalam. Jadi seperti yang lo ketahui, gue tadi malam menang. Dan setelah gue pikir-pikir gitu ya tadi malam, terus barusan, kayaknya gue menang Story Wars karena gue sering main werewolf. Lo tau werewolf gak? Kayak bukan board game ya, mungkin card game yang mana kita itu masing-masing punya peran, dibagi kartunya itu adalah peran. Terus diantara orang-orang itu ada yang penduduk desa ada yang punya kekuatan, ada yang nggak punya kekuatan, tapi nyelip diantara penduduk desa itu, semua peserta permainan ini ada satu werewolf. Terus kerjanya kita nyari werewolf yang mana. Yang werewolf tentu nggak boleh ngaku kalau dia werewolf. Bahkan yang werewolf tuh suka ngarah-ngarahin, kayaknya sih ini dia si werewolf gitu-gitu kan. Yang lain mesti nyari werewolfnya siapa. Terus kalau misalkan udah selesai di satu round kita nentuin kayaknya werewolfnya dia deh. Kalau misalkan dia ternyata benar werewolf, warganya menang. Tapi kalau misalkan ternyata bukan, malam telah tiba, terus semua orang tutup mata, terus werewolf werewolf bisa makan satu persatu pesertanya. Gitulah kurang lebih. Nah gue tuh sering main itu. Dan kayaknya skill itulah yang membuat gue menang Story Wars. Karena kan intinya kan Story Wars gini. Pesertanya ada 5. Louis, Big J, Andy Haynes, sama Peyton Ruddy. Kasih konteks dulu. Peyton Ruddy adalah salah satu komika yang namanya langsung naik gara-gara nongol di Kill Tony. Namanya naik banget. Sama Tony Hinchcliffe itu disukai, terus udah gitu klipnya nyebar dan segala macam. Akhirnya dia jadi banyak dapat kesempatan untuk manggung di mana-mana lah gitu. Andy Haynes ini komika senior di New York yang gue mampirin podcastnya. Terus Louis beserta dengan Big J Okerson, ini dua-duanya stand up comedian, terutama Big J Okerson. Kalau ngeliat Instagram isinya banyak klip stand up, dan Big J ini kemarin jadi salah satu komika yang ngisi The Roast of Kevin Hart karena dia 28 tahun berteman sama Kevin Hart dari zaman Kevin Hart masih di Philadelphia. Oke. Terus masing-masing kami berlima itu naro 3-5 cerita. Peyton bilang dia naruh 4, gue naruh 4, pokoknya semua pada ngasih. Terus seperti yang gue terangin sebelumnya, ceritanya itu kan nggak boleh benar-benar menjelaskan itu datangnya dari gue. Kayak misalkan kalau misalnya gue kasih cerita waktu di Indonesia saya pernah gini-gini, oh langsung tahu ini masih Panji gitu kan, karena dia di Indonesia. Harus cerita yang seru, tapi cerita yang kayaknya semua orang bisa ngalamin cerita ini. Lalu ketika cerita itu dibacakan sama MC-nya, kami semua disuruh nebak ini ceritanya siapa. Nah ternyata gue tuh pinter ngebaca perangai orang. Kalau orang terlalu diem, mencurigakan buat gue. Kayaknya ini cerita dia gitu.
Sebaliknya, kalau ada yang buru-buru banget ikut ngarahin ke orang lain, gue curiga itu yang punya ceritanya. Kayak contohnya ada satu momen, si Peyton Radi, jadi ada cerita nih. Cerita ini gue curigain ceritanya Peyton, karena kayaknya ini cocoknya buat dia. Terus udah gitu, Louis bilang kayaknya ini Big J deh. Terus dia langsung ngomong nih, bunyi nih, iya bener kayaknya Big J gitu. Terus gue tungguin aja. Terus lama-lama, dia ngarahin semua orang untuk mikir ke arah Big J. Semua orang mikir Big J. Terus gue pikir kayaknya ini ceritanya dia deh, karena dia ngarahin banget gitu. Setiap kali ada orang mau ngomong apa diarahin ke Big J, mau ngomong apa diarahin ke Big J gitu. Terus gue pikir ini kayaknya Peyton deh. Terus gue vote Peyton, yang lain vote Big J, ternyata gue benar. Dan itu terjadi beberapa kali. Waktu Andy suspiciously terlalu diam, gue bilang Andy is suspiciously too quiet. Terus penonton juga bunyi, iya bener. Ini penonton juga ikutan berusaha untuk nebak kan. Terus ternyata gue pilih Andy, ternyata Andy bener gitu. Jadi gue tuh pinter ngebaca perangai orang, walaupun ada salahnya. Dari berapa babak ya, berapa cerita tuh total, mungkin gue lupa deh, mungkin 7 atau 8 cerita atau 8 atau 9 cerita, gue kayaknya salah cuma 2 kali. Sisanya gue bener mulu tebakannya. Lupa deh gue berapa kali, mungkin 7. Terus giliran itu cerita gue tuh pinter ngarahin ke orang kalau itu seakan-akan bukan cerita gue. Walaupun gue harus gue akuin deg-degan. Cerita pertama itu langsung ceritanya gue. Terus gue coba untuk ngarahin. Kayaknya sih si Andy deh nih, soalnya Andy ini tipikal orang kayaknya akan ngelakuin apapun untuk orang yang dia cintai gitu. Terus orang semuanya berhasil diarahin kemana, berhasil milih Andy, ternyata itu cerita gue gitu. Terus ada satu momen dimana pokoknya skor gue udah jauh, terus gue hampir disalip gitu, hampir deketin, terus muncul cerita gue harus acting kalau itu bukan cerita gue. Sempet gue dituduh, tapi gue berhasil mengarahkan, dan itu gue panik banget, deg-degan sebenarnya. Ngomong gue bahkan sempet gelagapan, terus penonton gitu. Tapi gue berhasil mengarahkan, dan ternyata gue berhasil nggak ketebak bahwa itu cerita gue. Ini permainannya seru sih dan lucu banget, gue ketawa-ketawa mulu. Gue kan gampang ketawa ya, dan di situ gue ketawa-ketawa mulu. Si Peyton Radi lucu gila. Lucu banget ini orang terlucu nomor 1 Peyton Radi, orang terlucu kedua menurut gue Big J Okerson, orang terlucu ketiga menurut gue Andy Haynes, orang terlucu keempat menurut gue, orang terlucu kelima menurut gue Louis. Menurut gue, nanti lu tonton sendiri aja. Tapi Peyton lucu banget men. Dan kalau lu ngeliat dia di layar, dia tuh orangnya aktif banget, ngomong mulu. Tapi ketika di off-air orangnya diem mulu. Jadi waktu gue datang sekitar 20 menit sebelum acara, terus gue langsung ke green room. Oh lucu deh, gue ketemu sama salah satu orang yang jadi krunya itu open micer angkatan gue. Jadi dari tahun 2022 sampai sekarang tuh gue kalau open mic ketemu dia mulu, di open mic. Ternyata dia kerja di situ. Hey yo, what's up, kata dia. Hey man, are you working here? Yes, my first time working for yang produksi konten digitalnya namanya Gas Network. Gue pertama kali ngerjain untuk Story Wars gitu. You're on this show, kata dia. Iya, oh congratulations man, that's what's up. Terus lo mau nunggu di green room? Terus gue nunggu di green room, di situ udah ada Andy Haynes kan waktu itu ngundang gue ke podcastnya. Terus gue bilang podcast kita seru ya. Iya lumayan seru gitu. Terus gue bilang masyarakat gay gak tau kenapa pada marah gitu, padahal kan gue nggak mencoba untuk menjelekkan mereka. Dan ya seperti yang lo tahu, bahkan se-Indonesia dan komika Indonesia juga tahu gue lebih pro LGBTQIA kan. Terus gue nggak tahu kenapa gue sekarang menjelekkan. Terus kata Andy Haynes, di kolom komentar ada yang bilang gini, harusnya yang lu tanya pertanyaan kayak gini orang Indonesia yang gay dong, katanya gitu. Terus kata Andy Haynes, orang Indonesia yang gay, satu-satunya orang Indonesia yang gue tahu ya Panji. Di New York ini nggak ada orang Indonesia yang gue kenal selain Panji. Abis itu gue mesti nyari orang Indonesia yang gay lagi. Lucu banget ya. Terus gue ketemu sama Peyton, dan Peyton waktu kenalan, hey man, yeah man. Terus dia orangnya pendiam aja. Bahkan ketika lagi layarnya nggak nyala, dia diem cekikikan gitu. Tapi pas layarnya nyala dia langsung
langsung nyala gitu. Lucu banget. Pas setelah itu, setelah selesai show-nya, gue diumumin pemenang. Gue dapet bukunya itu cuma gimmick aja sih, tapi isinya tanda tangan semua. Gue dapet tanda tangan Peyton, Big J, Louis, Andy, sama gue tanda tangan sendiri. Terus gue balik lagi, ini dikemanain bukunya? Lah itu lu yang menang. Hah, gue yang menang. Terus akhirnya diumumin pemenangnya adalah Panji. Hah, gue yang menang. Kaget gue, karena gue pikir di babak terakhir Big J menang. Gue pikir dia nyelak poin gue, ternyata beda 1 poin. Seru banget permainannya guys, seru banget. Menurut mereka tayangnya tuh 2 minggu lagi. Ini episode ini kan Dota Weekly Vlog kan selalu selang 2 minggu ya, dari pertama kali, dari episode 1. Kedua tuh selalu selang 2 minggu. Dari actual day-nya gitu, dari hari ini tuh selang 2 minggu. Jadi mungkin rilis di minggu yang sama, mungkin juga enggak, tapi nanti kita lihat aja. Seru banget, happy gua. Oke, lanjut ngomongin soal Funny AF Kevin Hart. Jadi kalau misalkan lo nonton Funny AF Kevin Hart di Netflix episode 1, lo kan sadar bahwa alasan Kevin Hart bikin acara tersebut adalah untuk menemukan fresh new faces in comedy. Menemukan muka-muka segar, muka-muka baru di dunia komedi. Dia pengen ngasih kesempatan itu, ngasih platform itu kepada komedian yang menurut dia layak diperkenalkan kepada dunia, dan dengan itu hadiah di ujung acara Funny AF adalah dapat Netflix special, sesuatu yang dicita-citakan oleh semua komika di Amerika dan tentunya juga di dunia. Nah, terus lu ikutin prosesnya, lu ngeliat ada orang yang diwawancara, peserta-peserta dari LA, dari Chicago, dari New York City, dan lu akan menemukan orang-orang yang bilang bahwa dia udah stand up 8 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Orang-orang kayak gini udah lama banget stand up, tapi masih gak terkenal. Masih masuk kategori fresh new faces. Ron aja yang jadi juaranya sebenarnya udah punya special di Prime. Apa Hulu gitu, gue lupa. Udah punya special di Prime, udah punya special di Hulu, masih masuk kategori fresh new faces. Sama Sidik itu abang-abangan kami semua. Dia udah stand up bertahun-tahun. Dia aja masih kategorinya fresh new faces. Nah, terus orang bertanya-tanya, masa Panji 4 tahun stand up di New York belum bisa hidup dari stand up-nya? Lah, yang 13 tahun aja dibilang fresh new faces, dibilang muka segar, apalagi yang baru 4 tahun dan banyak benar-benar ke Jakarta. Jangankan muka segar, nggak ada muka, itu belum jadi mukanya, masih nggak berbentuk tuh kalau di USG. Jadi anggapan bahwa gue harusnya udah menghasilkan duit dari stand up setelah 4 tahun ke New York itu terpatahkan dengan apa yang terungkap di Funny AF, bahwa ketika lu udah 8, 10, 13, 15 udah punya special bahkan di Prime ataupun di Hulu, dunia masih gak kenal lu, Amerika masih gak kenal lu, dan lu masih masuk kategori fresh new faces. Jadi pertanyaan kemudian adalah, Panji berapa lama lagi bakal menjadi fresh new faces? Kita jawab habis ini. Jadi pertanyaannya, kapankah Panji akan menjadi fresh face di dunia komedi Amerika Serikat? Jawabannya nggak ada yang tahu. Bisa 8, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Yang pasti mesti dijalanin terus. Dan yang lebih pasti lagi, kalau gue berhenti ngejalaninnya, itu nggak akan tercapai. Jadi kalau gue jalanin, mungkin gue berhasil, mungkin nggak berhasil punya karir. Tapi yang gue tahu, kalau gue berhenti, udah pasti nggak bisa punya karir di Amerika Serikat. Jadi sekarang jalanin aja. Nggak apa-apa bolak-balik Jakarta New York. Nggak apa-apa di New York cuma 4 minggu atau 3 minggu atau bahkan 2 minggu. Kenapa? Karena kesempatan akan datang, dan ketika kesempatan itu datang, mau itu cuma dalam waktu 1 minggu, gue ambil. Gue ambil apapun itu. Buktinya tahun 2025 gue banyak menghabiskan waktu di Jakarta, tapi di tahun tersebut gue berhasil dapat pass di West Side Comedy Club, gue berhasil bikin special di Eastville Comedy Club, kemudian sold out 100 penonton, bisa naruh di YouTube gue, Boss Level, bisa jadi bukti untuk orang-orang kalau mereka mau ngelihat. Kayak kemarin waktu gue ngisi di
Story Wars, akhirnya gue bisa nyebutkan tonton aja Boss Level kalau mau ngeliat special gue, dan itu penting. Bahkan manajer gue, nah ini dia, gue kan pindah manajemen nih dari 17-17 manajemen pindah ke manajemen baru. Gara-garanya, gue recap lagi aja. Si orang yang megang unit komedi di manajemen tersebut keluar dan bawa semua talent komedinya, jadi gue ikut. Namanya Caleb sekarang manajer gue. Nah si Caleb ini, dia ngobrol akhirnya sama gue setelah dia ngelempar kesempatan untuk Story Wars. Besoknya kami meeting dan kami cerita-cerita. Terus gue bilang, gue punya special Boss Level, lo bisa lihat di YouTube. Terus dia cek, terus bilang, wow ini pertumbuhan lu jauh banget, ini bisa jadi barang jualan yang enak nih. Terus dia nanya, lu mau ngambil job kayak apa aja, di mana aja, target lu apa? Gue bilang target gue cuma dapat kesempatan yang banyak aja, sebanyak yang gue bisa dapat. Entah itu kesempatan di podcast, entah itu kesempatan kayak Story Wars kemarin, entah itu kesempatan manggung, gue ambil semuanya. Setelah ngobrol panjang lebar, selesai meeting, besoknya dia nanya, minggu depan tanggal 23 lu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Gue dapet job nih, lu bisa ngisi sebuah comedy club di Philadelphia, kapasitas 80, mari kita bikin sold out. Ambil nggak, kata dia? Ambil, kata gue. Gue nggak tahu bisa sold out atau nggak dalam 1 minggu di Philadelphia, tapi ketika ada kesempatan, gue ambil itu. Nggak lama kemudian, kan dia punya jadwal gue kan, jadwal gue sepanjang tahun, gue di mana, tanggal berapa dan segala macamnya. Terus dia WhatsApp gue lihat di bulan Agustus lu bakal ada di Australia. Mau nggak mumpung lu di Australia, gue kasih job. Terus gue bilang, mau aja, market Indonesia ada di Perth, ada di Melbourne, sama ada di Sydney, kata gue. Oke, let me work it out. Gak lama kemudian, dia WhatsApp gue lagi, dia bilang, dapet. Gue bakal manggung berbahasa Inggris di sebuah comedy club di Perth, di Melbourne, dan di Sydney di akhir Agustus. Kalau nggak salah 28, 29, 30 Agustus. Semua kesempatan ini, ambil aja. Mau gue cuman seminggu 2 minggu di New York, mau gue cuma seminggu 2 minggu di Australia, mau gue lagi dimanapun gue, ambil aja. Karena itu poinnya. Yang penting langkahnya berjalan terus, yang penting kakinya bergerak terus, yang penting pantang menyerah, yang penting berjuang tanpa pamrih. Jangan yang gue udah lama harusnya gue begini, nggak ada, udah kerja keras aja. Karena kita nggak tahu kesempatan akan datang lewat mana, dan kita nggak akan tahu big break akan datang dari mana. Jadi berjuang terus saja, dan moga-moga ini sesuatu yang bisa relevan di perjuangan karir lu juga. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Minggu. Gue mau ngupdate kejadian hari Jumat, hari Sabtu, dan hari ini. Hari Jumat, gue keluar untuk open mic. Gue open mic 2 kali, satu di Producers Club Theaters, sama satu lagi di Laughing Buddha Comedy Club. Gue ngambil yang di Producers Club karena seperti biasa murah, bahkan gratis, dan kalau gue di situ gue nggak pernah bayar. Gue naik bis sekali, naik kereta sekali, turunnya di stasiun 42nd Times Square, salah satu stasiun terbesar di New York City dan salah satu stasiun yang mesti diwaspadai. Jadi pokoknya prinsipnya untuk ke Amerika ya, ke New York terutama, selalu berhati-hati, terutama di stasiun-stasiun gede kayak 74th Street Broadway, atau di Grand Central, atau di Union Square, atau di 42nd Street Times Square. Karena makin rame, makin banyak peluang ketemu sama orang gila. Bukan gembel, kalau gembel nyarinya yang sepi-sepi. Kalau yang rame-rame orang gila yang suka nonjok, suka mukul, tuh mesti hati-hati. Jadi mesti waspada terus. Anyway, gue open mic di situ, gue open mic di Producers Club selain karena murah atau gratis, adalah karena itu safe haven-nya gue, tempat aman gue, karena gue kenal sama semuanya, tempat open mic gue paling sering. Jadi gue bisa bener-bener nyobain joke-joke yang mentah banget di situ. Kelar dari situ, gue jarak ke open mic selanjutnya di Laughing Buddha Comedy itu masih agak jauh. Jadi gue sempet nongkrong di cafe, kan gue open mic-nya di Producers Club tuh jam 5 sampai setengah 7. Terus gue sempet nongkrong di cafe tutupnya jam 8.
Open mic masih jam 9.45 tuh di Laughing Buddha Comedy. Nah di seberang Laughing Buddha Comedy itu ada stasiun kereta namanya Moynihan Train Station. Gue pikir pasti banyak orang menunggu kan di situ kan, daripada gue luntang-lantung di pinggir jalan gak jelas kedinginan, gue masuk stasiun kereta aja duduk-duduk di situ. Open mic masih sejam 15 menit lagi. Kafe sekitar sini udah pada tutup, adanya restoran. Kalau gue masuk restoran pasti makan, padahal gue pengen defisit kalori. Luntang-lantung di luar kedinginan, jadi gue masuk aja ke stasiun kereta ini Moynihan Train Station, terus duduk-duduk di lantai kayak gue lagi nunggu kereta, padahal gue lagi nunggu open mic. Orang-orang pada nunggu kereta, gue nunggu open mic. Jadi kita di sini aja sambil ngopi. Tempat gue beli kopi ini ditutup soalnya jam 8. Jadi ya luntang-lantung kita sambil nunggu open mic. Demi open mic guys, yang tak jelas ujungnya itu. Nah, setelah gue menunggu cukup lama di situ, pas udah waktunya open mic, akhirnya gue berangkat open mic. Terus gue open mic di Laughing Buddha. Nah Laughing Buddha itu ada satu bapak-bapak. Bapak-bapaknya ini kayaknya dia mau open mic juga, karena gue ngeliat dia ngeluarin catatan, terus dia komit. Tapi dia tuh ganggu banget kelakuannya. Dia gak bermaksud, dia maksudnya nge-support, tapi tepuk tangannya terlalu keras, terus komentarnya terlalu keras, terus komen mulu, mana duduk paling depan lagi, ganggu banget. Semua komika-komika tuh kami udah lihat-lihatan, ketawa-ketawa, senyum-senyum, anjing ini orang ganggu banget. Tapi gak bermaksud gitu, ini salah satu heckler yang gak bermaksud untuk mengganggu gitu kurang lebihnya. Dia mengaku umurnya 67 tahun tuh dia tuh. Dia bawa cewek yang bukan pasangannya, mungkin baru. Karena waktu gue naik pun dia kan ngeganggu gue sampai bilang diam dulu, gue lagi nginget joke nih, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang oh ya sorry. Absolutely so something. I don't know. So look at me weird. Thank you. I'll take that applause. Take applause back anytime of the day. Bahwa dia bilang sorry aja, itu menandakan bahwa dia itu sebenarnya nggak bermaksud. Nah inilah momen-momen dimana open mic itu penting untuk mengasah otot-otot pemanggung kita. Jadi yang dilatih itu bukan joke-nya aja, tapi kemampuan kita menguasai panggung gitu, menguasai mental. Karena ada komika-komika yang keganggu banget kelihatan, ada yang memanfaatkan momennya, ada yang ngebecandain balik gitu-gitu. Tapi akhirnya yang penting set gue udah bisa dilatih lah. Itu yang terjadi di hari Jumat. Hari Sabtu bersama dengan anak-anak aja gak keluar rumah, gue masak, makan siang gue bikin tahu telur petis. Ya. Gue ngobrol sama Mila di kulkas ada apa aja, terus bilang kalau mau bikin tahu telur aja, terus gue bikin tahu telur. Baru pertama kali bikin tahu telur dan enak menurut gue dan menurut anak-anak makanya lahap, happy sekali. Terus gue paling kerja aja di rumah, ngerjain urusan comika, perencanaan, strategis gitu-gitu. Nah hari ini hari Minggu kami keluar rumah, gue, Dipo sama Sani ke salon tadi, jalan kaki dari rumah sekitar 28 menit. Sekalian olahraga pagi karena lagi cerah. Nih hari ini gue cuma pakai kaos. Udah mulai summer, udah mulai enak. Sebenarnya belum summer banget sih. Cuman udah mulai menuju ke sana. Suhu paling panas hari ini 30. Besok gue cek ada yang paling panasnya 27, 28 gitu. Tapi cukup menyenangkan. Jadi abis dari salon, gue ngajak anak-anak ke di belakang ada tempat namanya Kunst. Itu kayak kafe gitu tapi ada banyak tanamannya, bagus deh. Jadi anak-anak kan suka tanaman-tanaman gitu hijau-hijauan, jadi gue ajak ke sini untuk nongkrong dan segala macam. Makanannya enak, kopinya enak. Dan kelihatannya ini adalah aktivitas terakhir kami di hari ini. Jadi kita tutup dari weekly vlog kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye. Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City.
Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gua, seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gua lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gua dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya, kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung. Lihat nih, tumpukan sampah kotanya Zohran, gila. Sampah semua. Mana nih Zohran nih? Kalau dia Gubernur Jakarta udah habis tuh sama netizen deh.